Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Varian. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang puisi rakyat. Nah, buku yang kita pakai kali ini adalah buku paket Erlangga. Tapi buat kalian yang bukunya berbeda atau menggunakan buku yang lain, tetap bisa mengikuti atau ikut belajar bersama ya. Nah, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama adalah A. Mengidentifikasi informasi dari puisi rakyat. Jadi kita akan mengidentifikasi informasi dari puisi rakyat. Sebelumnya kita ketahui dulu apa arti dari puisi rakyat. Puisi rakyat atau yang sering disebut sajak adalah kesusastraan rakyat yang sudah tentu bentuknya. Biasanya puisi rakyat terdiri dari beberapa deret kalimat. Ada yang berdasarkan rima. Ini ada rima ya, nanti Bapak akan jelaskan apa itu rima. Nah, di sini ada yang berdasarkan rima, ada yang berdasarkan panjang pendek, suku kata, lemah tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama. Nah, nanti juga akan Bapak jelaskan apa itu irama. Lalu, puisi rakyat dapat berbentuk ungkapan tradisional, pertanyaan tradisional, paparikan dan wawangsalan, cerita rakyat, kepercayaan rakyat berupa mata, lalu puisi dan syair. Tapi untuk bab kali ini ya, kita hanya akan belajar tentang pantun, kemudian gurindam dan syair. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama adalah pantun. Nah, di sini ada pengertiannya. Pantun merupakan jenis sastra yang hingga kini masih tetap populer di masyarakat. Jadi jenis sastra pantun ini masih populer dari dulu sampai sekarang, masih banyak digunakan oleh masyarakat. Pantun banyak digunakan dalam berbagai pidato. Pidato mulai dari masyarakat biasa hingga tokoh masyarakat atau pejabat. Jadi tokoh-tokoh masyarakat masih banyak menggunakan pidato. Salah satu fungsi dari pantun adalah untuk mencairkan suasana. Jadi dalam pidato biasanya suasananya adalah kaku ya, karena sebuah pidato. Jadi makanya diselipkan sebuah pantun untuk mencairkan suasana gitu. Nah, kita lanjut. Kemudian sini ada ciri-ciri pantun. Ada 4. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris. Nanti juga akan Bapak jelaskan apa itu bait dan apa itu baris. Kemudian yang kedua, suku kata di tiap baris adalah 8-12 suku kata. Kemudian yang ketiga, memiliki sampiran dan isi. Yang keempat, bersajak ABAB. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh pantun berikut ini ya. Di sini sekalian akan Bapak jelaskan apa itu bait, apa itu baris, kemudian apa itu rima ya. Jadi kita lihat dulu di sini ada sebuah pantun. Nah, pantun ini ada 2 bait. Kenapa disebut 2 bait? Karena dalam satu bait itu terdapat 4 baris. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Jadi ini satu bait, kemudian bait berikutnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini bait yang kedua. Jadi satu bait dalam pantun itu terdapat 4 baris ya. Jadi di sini ada 2 bait. Nah, yang dimaksud rima ini tadi ya. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang ya, baik di dalam baris maupun pada akhir sajak yang berdekatan. Jadi rima itu adalah pengulangan bunyi yang berselang. Nah, kita lihat di sini ya, sudah Bapak tandakan nih, lebih tebal hurufnya. Kata dibuang ini ya, angnya, dan di sini ada kata uang ya, angnya juga. Jadi ini pengulangan ya. Dibuang dan uang ini pengulangan. Nah, maka dari itu dia disebut rima. Tapi di sini dia berselang nih, ada selingan sedikit nih. Jadi pengulangannya diseling satu baris, kemudian baru pengulangannya di sini. Nah, ini disebut rima. Ingat aja tuh, kalau rima itu adalah pengulangan bunyi ya, pengulangan bunyi yang berselang. Nah, di sini juga lebih baik untuk tempat lilin nih, lin atau in. Di sini juga berulang nih, jadi in juga di ujungnya sini ya. Nah, kemudian itu rima tadi ya. Sekarang pesannya. Nah, di sini udah Bapak kasih kotak warna biru. Ini adalah pesan dari pantun ini ya.
Nah, biasanya pesan itu ada di baris ketiga dan baris keempat dari setiap bait nih. Jadi ini baris ketiga, ini baris keempat. Ini adalah isi dari pantun. Semua pantun seperti itu ya, isi atau pesannya ada di baris ketiga dan keempat. Nih, jadi pesannya, semasih engkau punya uang, jangan lupa membantu si miskin. Nah, ini isinya ya dari bait pertama ini. Oke, ini sekarang kita ke bait kedua. Di sini ada rima lagi nih. Ya, yang tadi ini sudah dengan yang ini. Kemudian di sini ada rima lagi nih, perih, dan sini pamrih, perihnya ya. Jadi diulang dari kata perih sini menjadi pamrih. Itu pengulangan bunyi ya, dari ri dan ri. Itu adalah rimanya, pengulangan bunyi. Oke, ini adalah rima. Kemudian ini pesannya masih di baris ketiga dan baris keempat. Ini baris ketiga, ini baris keempat. Oke, itu adalah contoh pantun ya. Nah, di sini ada fungsi pesan dalam pantun. Jadi setiap pantun itu ada pesannya dan pesan itu memiliki fungsi. Oke, sekarang kita akan lihat lagi contoh pantun berikutnya dan kita akan cari tahu apa tujuan dari pantun tersebut atau fungsi dari pantun berikut ini ya. Jadi di sini ada satu bait pantun ya. Jadi satu bait karena di sini hanya ada 4 baris. Oke, di sini sudah Bapak tandai kotak warna biru. Ini adalah pesannya ya. Ada di baris ketiga dan di baris keempat. Nah, pesannya adalah jikalau iman sudah menerangi dada, maka hatinya akan lapang, hidupnya akan tentram. Itu isi pesannya ya. Jadi tujuan komunikasi melalui pantun di atas adalah sebagai alat pendidikan terhadap anak atau masyarakat. Gitu ya. Kita lanjut. Oke, yang kedua ada gurindam. Gurindam merupakan salah satu karya sastra lama. Sama seperti pantun ya, sudah ada sejak dahulu. Gurindam adalah puisi berisi 2 bait. Dalam setiap baitnya ada 2 baris. Jadi kalau tadi pantun dalam satu bait terdapat 4 baris kalimat. Kalau gurindam terdapat 2 baris saja dengan rima yang sama, yaitu AA atau BB, CC, dan seterusnya. Jadi kalau pantun rimanya adalah AB gitu. Kalau gurindam rimanya itu sama. Dan setiap baris kalimat itu memiliki keterkaitan. Setiap baris kalimat menjadi satu kesatuan secara utuh. Nah, lebih lengkapnya ini adalah dari gurindam. Yang pertama, gurindam terdiri atas 2 baris pada setiap baitnya, yang seperti tadi Bapak bilang ya. Nomor 2, setiap barisnya mempunyai jumlah kata 10 sampai dengan 14 kata. Ya, nomor 3, setiap barisnya mempunyai keterkaitan sebab akibat. Yang keempat, setiap barisnya mempunyai sajak atau rima AA, BB, CC, dan seterusnya. Nomor 5, maksud atau isi pada gurindam ada di baris kedua. Nah, di sini berbeda dengan tadi pantun. Kalau pantun isinya atau pesannya ada di baris ketiga dan keempat. Kalau gurindam, maksud atau isi atau pesannya ada di baris kedua. Jadi kalau kalian mau cari tahu apa sih isi gurindam tersebut, misalnya pertanyaannya seperti itu, kemudian kalian tinggal lihat aja di baris kedua seperti apa isinya. Nah, di baris kedua itulah isi dari gurindam tersebut. Kemudian yang keenam, isi gurindam umumnya kata-kata mutiara atau filosofi hidup dan nasihat. Oke, itu ciri-ciri gurindam. Berikutnya adalah contoh gurindam. Nah, di sini contoh gurindam ya. Jadi ini ada 2 bait. Jadi masing-masing bait itu ada 2 baris. Ini 1, 2. Kemudian bait kedua 1, 2 juga sama ya. Nah, isinya tadi yang seperti Bapak bilang ada di baris kedua. Jadi di bait pertama isi dari gurindamnya adalah sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Nah, di bait kedua isinya ada di baris kedua, yaitu maka dia itulah orang yang ma'rifat. Oke, kita lanjut ke nomor 3, yaitu syair.
Syair adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu syu'ur, yang mempunyai arti perasaan. Maka dari itu, syair bisa dikatakan adalah ekspresi perasaan atau pikiran dari orang yang membuatnya. Jadi orang yang membuat syair itu mengekspresikan perasaan atau pikiran dari dirinya sendiri ya. Kemudian dijadikanlah syair. Nah, syair ini merupakan salah satu bentuk karya sastra dari puisi lama yang secara umum diartikan sebagai jenis puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris ya. Sama seperti pantun, jadi satu baitnya terdiri 4 baris dengan sajak AA AA gitu ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada ciri-ciri syair, ada 9 ciri-ciri syair. Kita baca. Nah, kalau tadi ada rima, ini ada irama. Kalau irama itu adalah bunyi atau ucapan dalam syair ya, atau pantun atau syair yang nadanya bisa tinggi, rendah, panjang, pendek ya, gitu rendah. Itu disebut irama. Berbeda dengan rima tadi ya. Nah, berikutnya. Oke, ini ada contoh syair ya. Bapak ambil dari buku paket. Sebetulnya ada beberapa bait lagi, tapi Bapak hanya ambil 2 bait. Jadi di sini ada 8 baris ya. Judulnya adalah Perahu. Ini adalah syair Perahu. Kalau kita baca secara keseluruhan, isi atau makna dari syair ini adalah perahu seorang nelayan yang mencari ikan di laut ya. Karena syair itu setiap bait dan setiap barisnya bermakna ya, saling berkaitan, maka kita harus membaca terlebih dahulu seluruh syair tersebut, baru kita bisa menyimpulkan apa sih makna dari syair tersebut. Nah, ini adalah contoh syair ya, berbeda dengan gurindam tadi, isinya ada di baris kedua dari setiap bait. Kalau pantun isinya ada di baris ketiga dan keempat setiap baitnya gitu ya. Nah, kita lanjut. Oke, yang berikutnya adalah menyimpulkan isi puisi rakyat. Jadi kalau tadi kita sudah belajar mengidentifikasi ya, mengenal ciri-ciri dari pantun, kemudian dari gurindam dan dari syair, sekarang waktunya untuk menyimpulkan isi puisi rakyat itu ya. Ada 3 tadi, pantun, gurindam, dan syair. Tugas tersebut bisa kalian buka di buku paket halaman 204. Nah, di situ ada bagian A, bagian B, dan bagian C. Di bagian A itu untuk pantun, menyimpulkan pantun, bagian B untuk menyimpulkan gurindam, dan bagian C untuk menyimpulkan syair. Tapi kalian cukup ambil nomor 1 saja atau kerjakan nomor 1-nya saja. Di bagian A itu ada 4 nomor, di bagian B ada 4 nomor, dan di bagian C ada 4 nomor. Tapi kalian cukup kerjakan 1 nomor saja ya. Jadi bagian A, B, dan C cukup 1 nomor saja di buku paket halaman 204. Nah, sampai di sini dulu penjelasan kali ini. Tadi kita sudah belajar 2 bagian ya. Bagian A yang pertama adalah mengidentifikasi puisi rakyat, kemudian yang B adalah menyimpulkan isi dari puisi rakyat. Pada pertemuan berikutnya atau video pembelajaran berikutnya, kita akan belajar bagian C dan bagian D. Oke, untuk video pembelajaran kali ini sudah cukup ya teman-teman. Semoga kalian bisa mengerti. Kalau masih ada yang belum paham, silahkan kalian bertanya kepada Pak Rian. Oke, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.